Masih ya semuanya. Salat dulu. Nah itu dan bisa di bagaimana dihayati apa sebagian besar saya. Jadi belum ada ya tadi tulis. Tulis siapa? Kotor sikap ikan. Enggak sempurna ini CNN. Dan hak kebahasa Allah. Ini senang nih. Mana ada nih? Itu tinggal so. Kayak enak Arab lebih enak serius. Ya, aku mah bahasa Inggris. Oke. Aduh, Duk. Ini lebaran tangan di bawah terjemah, bawah terjemah. Biar bisa kami. Terus ya. Di bawah terjemah. Judul apa? Itu ada di kawasan apa? Nih, sekarang ya. Coba dari siapa dulu? Sama dulu. Kalau nggak masalah, jadi saya baca yang itu. Judulnya apa? Ini tentang model bahan ajar bahasa Arab sekolah dasar Islam di Kota Malang. Kalau kita lihat ini masuk pada kawasan pemanfaatan. Itu judulnya dengan model dengan pendekatan apa? Saya menulisnya. Itu optiknya kan belajar ya. Iya. Belajar. Belajar itu kata lainnya adalah apa? Klunya. Keperasaan kan ada 3. Sumber, proses, dan sistem. Kalau itu apa ya? Saya jadikan opsiknya apa ya? Sumbernya. Betul. Sumber. Belajar kan berarti sumber. Oke, paham ya? Sudah paham ya? Oke, saya meneliti objek buku itu sebagai sumber. Ya. Itu saya apakan? Saya apakan? Tolong ditutup ini, saya nggak bisa melihat antara nah itu berapa yang keren ya? Dibuka itu apa jadi balik? Oh, dibalik ya, bukan di sini ya. Itu kan nggak usah. Kalau begini nggak? Ya, tapi sepertinya. Jadi itu saya apakan? Enggak, saya meneliti dengan apa? Saya apakan? Bahan ajar itu. Langsung teliti bahwa. Nanti bukan apa? Oh, di sini saya kemarin baca abstraknya tadi sama isinya bahwa di sini dengan mungkin bagaimana adanya kesenjangan antara bahan ajar di itu latar belakang. Latar belakang. Karena ada kesenjangan. Saya temukan data awal itu ad-dirasah al-mabdaiyahnya, kajian awalnya itu berangkat bahwasanya ada kesenjangan. Kesenjangan antara apa dan apa? Antara yang dirasah ibtidaiyah dalam merealisasikan suatu jenjang pelajaran. Artinya kan penelitian beberapa ditemukan bahwasanya jenjang pelajaran di MI besar itu belum tercapai. Berarti kan ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Berarti problem itu. Nah, oke. Jadi itu apa yang saya lakukan? Dengan langsung mulai menganalisis dengan berarti permasalahan di sana apa? Penyebabnya apa? Karena bukunya nggak berkualitas mungkin gitu. Ya. Karena masalahnya dari buku, maka pemecahannya juga di buku. Paham ya? Itu. Pemecahan di buku itu dalam hal ini saya mengapain? Apa yang saya lakukan? Dengan mulai langsung melakukan penelitian dengan pendekatan konten. Saya melakukan apa? Ya, dengan melihat prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar yang standar atau tidak dengan Kemendiknas atau standar internasional. Berarti saya apa begitu dibanding? Saya menganalisis buku itu. Siapa tahu penyebabnya, bukan siapa tahu, karena penyebabnya tidak ada kesenjangan buku. Ya. Jadi di buku saya itu, di penelitian saya selalu ada bahwa penelitiannya ini si A mengatakan bahwa di antara penyebab kerja efektif dan sebuah pelajaran itu disebabkan dari buku yang tidak berkualitas. Saya ingin membuktikan buku yang ada di itu, yang saya analisis itu seperti apa, bahasa kasarnya kualitasnya seperti apa. Untuk mengetahui kualitasnya seperti apa itu kan saya harus punya standar. Yang saya gunakan standarnya siapa, Mas? Kemendiknas. Nah, Kemendiknas. Kemendiknas punya standar bahwa standar A, poin-poinnya harus dilihat ini. Terrealisasi apa enggak?
saya mengeluarkan beberapa bentuk standar itu. Saya pakai instrumen dengan membuat checklist. Saya keluarkan standar apa aja, Mas? Relevansi, Apa lagi? konsistensi, kecukupan, gradasi, dan terakhir pengulangan. Nah, saya keluarkan, saya buat tabel. Di judul A, di tema ini, apakah terrealisasi prinsip gradasinya? Apakah mulai bab awal sampai bab akhir itu temanya itu berangkat dari yang mudah menuju yang sulit? Oh ya, karena dari segi gradasi bab 1 itu berangkat dari yang paling kecil, paling mudah sampai ke belakang semakin sulit semakin. Oh, berarti tercapai itu prinsip gradasinya. Ada prinsip apa lagi misalnya? Kalau itu yang Kemendiknas, kalau yang ini, kalau untuk AIMA ada prinsip kevalitan, kebermanfaatan, penyurungan. Berarti yang saya pakai artinya kan yang punya Kemendiknas apa punya Tuan Mak? Atau saya gabungkan? Dua-duanya saya gabungkan. Dua-duanya. Jadi saya gabungkan. Tidak masalah. Berarti akan saya di situ artinya nanti saya berapa punya standar yang sama saya samakan, kemudian saya keluarkan dengan membuat semacam daftar checklist. Enak kan? Mudah. Kayak gitu. Ini yang kalau saya jadikan objeknya adalah sumber, dalam hal ini bahan ajar dengan cara kerja saya menganalisis. Berarti nanti karena bahannya adalah objeknya itu, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Berarti analisisnya apa? Ya saya analisis. Berarti nanti tahlil apa? Metode analisisnya menggunakan konten. Konten analisis. Berarti saya harus punya kunci. Dengan sadar tadi itu betul-betul yang saya keluarkan. Nah, sehingga saya buat instrumen sendiri. Saya juga di tiap-tiap ada kolom-kolomnya itu, tiap standar ya Mas ya. Iya, tinggal baca checklist ini dan prinsip ini ketercapaian seperti apa kayak mereka kayak gitu. Nah, ingat kalau saya baca Mathman untuk penelitian yang sifatnya itu analisis konten, itu datanya dua. Bisa kuantitatif dan kualitatif atau langsung kualitatif saja boleh atau dua-duanya. Kenapa? Karena saya persentase misalnya. Ini tercapainya sekian persen, ini harus diberikan dengan deskripsi. Nah, kayak gitu. Dan berarti ini penelitiannya adalah kawasan apa? Pemanfaatan penajar, tapi kerjanya dengan menganalisis buku. Karena topiknya adalah sumber dan ini bukan proses tapi sumber. Artinya, tapi itu kan objeknya dan masing-masing kawasan ada lebih spesifik sumbernya apa prosesnya apa sistemnya. Oke, kita langsung main. Ini sudah. Baca apa? Judulnya aplikasi pengaplikasian strategi studi achievement division dalam pembelajaran Mbak Haro Kiroah di marhalah jamiah. Ini dan kawasan aplikasi Kelasnya pasti ada desain, ada apa lagi? Pemanfaatan, penilaian, soal itu apa? Strategi itu diapakan? Diterapkan atau seperti apa? Diterapkan. Apa dia mulai dari awal merencanakan itu, kemudian masih dalam tahapan dia produknya adalah SAP atau RPP kayak gitu. Kalau produknya RPP berarti ke sana pada selesai. Karena perencanaan, sebuah rancangan, sebuah desain, ya. Itu. Kalau produknya berupa RPP,
SAT, itu berarti kawasannya desain. Ya. Ya. Tapi ini sudah diumumkan. Berarti apa? Pengembangan. Ya, kalau yang dikembangkan juga sama. Kalau yang dikembangkan bahan, berarti mungkin produknya bahan ajar. Yang gunakan teknologi apa? Ada teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi multi, dan animasi macam-macam. Tapi ada kalanya di produk dikembangkan udah proses. Berarti mungkin dia mengembangkan apa? Ya berarti kalau dia mendesain sebuah strategi. Ya, coba kawasan desain dibuka. Ada desain pesan, ada strategi. Strategi ada di desain. Yang dijadikan opsi apa? Bukan sumbernya tapi proses. Berarti proses. Desain tapi kawasan tapi apa yang bagiannya apa? Objeknya proses. Bukan ya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalau untuk judulnya mahasiswa mengajar secara spesifiknya yaitu peran learning research oleh Musrik Mahad UIN Malang. Kalau dilihat dari kawasannya, sangat sekali. Kalau dilihat dari kawasannya, mungkin kalau menurut Anda sendiri, ini masuk ke dalam kawasan kemanfaatan. Pemanfaatan apa? Pemanfaatan daripada learning research itu sendiri. Ya, sumber belajar ya. Yeah. Sumber belajar yang berupa ini soft. Apa gimana maksudnya? Sumber belajar itu ada berapa? Ada orang, ada bahan, ada teknik, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada lingkungan. Ada apa lagi? Pesan. Yes. Apalagi ulangi. Ada orang. Ada pesan dan ada lingkungan. Makanya nanti kan waktu di kawasan desain saya kan ada tasmiyah murisalah. Siapa yang bawa punya saya tasmiyah murisalah? Nah, tasmiyah murisalah apa? Desain pesan. Masih kawasan desain. Tapi yang saya desain adalah pesannya. Ingat, dalam teknik pembelajaran istilah itu yang ada bukan bahan pembelajaran, bukan materi ajar, tapi pesan. Kenapa? Karena teori yang mengatakan orang itu dikatakan sukses mengajar kalau pesannya tersampaikan. Kalau belum, nah ini agar pesan tersampaikan seperti apa di Maru Qiraah. Saya mendesain sebuah pembelajaran tarbiyah al-khuluqiyah, pembelajaran karakter, tapi lewat Maru Qiraah. Seperti apa? Nah, baca ini. Kelanjutnya, ini yang dibahas apanya? Sumber bacanya apa? Manusia yang berupa apa? Mahasiswa. Bagaimana mahasiswa merangkan dirinya sebagai sumber belajar? Itu, ya kan? Ya. Sebagai musyrik itu, kayak gitu. Sudah baca. Pendekatannya ini masuk ke dalam sistem atau lebih ke inovatif? Ya? Saya itu kan ingin meliti aja peran musyrik sebagai sumber belajar itu apa sih yang dilakukan? Tadi kira-kira di kawasan apa ini? Yang jelas dia sebagai apa kawasan apa, kemudian yang lebih spesifik objek apa? Objeknya. Apa sumber, apa proses, apa sistem? Jelas sumber kan tadi, sumber belajar ada berapa? Sama sih. Dan itu tadi kan itu sumbernya. Berarti di sini lihatnya ke mahasiswa mengajarnya bukan ke learning research-nya. Learning research kan bagiannya ada orang yang berupa mahasiswa tadi itu. Orang itu bisa berupa apa saja sih? Native speaker. Sebagai sendiri sebagai dosen idenya misalnya. Itu dengan memerankan sebagai apa? Kayak gitu. Dia sebagai musyrik. Kan nanti dengan teknik belajar kita bisa kemana-mana judulnya, temanya, gitu loh. Itu yang cara dilakukan di orang, kita pun juga sejarah. Misalnya guru A, dia menerangkan seperti apa saja.
motivator. Itu sama bukan aja peran guru itu akan saya jawabkan motivator sebagai apa ditulis di sini coba guru bahasa Arab A. Misalnya ada guru bahasa yang teladan gitu, atau guru bahasa ideal mau idola atau guru bahasa apa ya berprestasi kemana diteliti. Saya itu jarang sekali masih belum bermain. Yes. Belum dilanjutkan bacanya. Sudah agak punya gambaran nih, sudah punya gambarannya. Soalnya tadi belum paham di learning research maksudnya itu kan biar ini Amit ya, itu kan biar untuk mengemas judul biar menarik aja. Iya tuh. Itulah tekniknya orang buat tulisan tuh kayak gitu. Sebenarnya kan hasilnya kan ya mungkin sederhana, tapi kan orang jarang meneliti itu. Biar orang tuh wah, saya masukkan learning resources. Kayak gitu. Hasilnya kan biasa, mungkin biasa, tapi kan jarang dilakukan. Padahal itu juga sebuah penelitian. Nah, biar naik saya kasih learning resources. Itu. Padahal orang kan juga jarang paham bahasanya. Oh, ternyata musyrifah itu juga kayaknya ini sebagai learning resources. Bon? Yes. Itu lebih ke SDM-nya. SDM-nya kan? Iya. Oh, sebelahnya. Bahkan maudu tatofa terjemah jenggot wadauruhu kita tahkir an-nakid ada polabah al-ma'ahad Islamiyah di Indonesia. Itu ada sebenarnya di karya yang sudah menjadi apa? Prosedur internasional itu tahun 2020. Itu ambil ada enggak di karyanya? Enggak, belum ada. Ada. Dari yang bahasa Inggrisnya sudah ada. Enggak ada lagi yang lain. Judulnya itu Birdet Translation. Coba Birdet Translation. Nah, ini sudah masuk karya internasional. Nah, itu saya buat artikelnya menjadi ini dan ini masuk di Scopus. Tapi ini yang proceedingnya. Itu coba dibaca Mbak jadinya Mbak. The translation from the study of Indonesian Islamic culture and Islam in character. Nah, saya meneliti terjemah jenggot dan perannya dalam penanaman karakter untuk santri. Itu kan berangkat dari fenomena gini. Kenapa sih yang namanya terjemah jenggot yang utari itu? Alhamdulillah segala puji budaya kepada Allah Rabbil Alamin bahwa jenggot. Oh, di Sunda jamrong. Kamu dari itu loh. Jamrong. Kan ada gondol, ada jamrong. Itu kan kenapa masih mengakar di Indonesia kan? Masih terus dilestarikan. Iya. Artinya saya ingin kayak gini, ada apa di balik itu? Coba saja meneliti teman-teman masih yang baru ini. Sebentar itu ada teman juga yang mau konsultasi biar masuk sebentar. Mbak Ustazah. Apa beli? Nanti mana? Insyaallah. Mas, Ini gombal dasar. gombal. Ini Ini mau presentasi juga nih. Udah ada di sini, ini juga sudah banyak bantu saya kalau mata penelitian atau apa namanya saya uji. Jadi berangkat dari fenomena itu saya setelah meneliti secara kasarannya, kayaknya kalau teman-teman awal di sini tuh agak seperti apa sih? Mungkin kalau penelitian orang mengatakan motornya masih kasar, kayak keradakan. Tapi setelah terbina setelah sekian lama sekian bulan sudah mulai agak halus dengan mengenal bahasa Jawa. Kenapa kan di bahasa Jawa kan ada longgo ya, panjenengan, sampainya, atau apa itu kok kayaknya sudah mulai mengasah kepribadian, ya karakter. Akhirnya saya menganalisa dengan berangkat dari
sumber ajar yang berupa itu, tapi sayangkan perannya. Apakah berperan ini dalam pembelajaran sumber-sumber itu? Paham ya? Mau dibaca dulu. Itu bacanya itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu enggak apa, kalau sama bahasa Arab bisa baca itu kan? Ya, nanti sampai yang presentasi yang baca dulu. Baca dulu. Iya, Mas Yes. Azmi. Iya. Yang profesional. Apa sudah gitu ya? Berupa ini bisa berupa orang. Kalau saya ini buat bahan ajar, ya, untuk kitab Imriti, tapi saya membuat kitab mushaf pendamping. Jangan tidak bisa membuat kitab pendamping, kitab mushaf untuk kitab Imriti, tapi dikembangkan dengan apa? Kosi, pendekatan kosi. Kosi itu apa? Critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Nanti apa disebarkan? Di dalamnya ini ada. Kayak harus berapa caranya. Keempat sih. Kalau begini dia bahan kasan apa? Kasan Besan. Kalau beton aja kawasan apa? Pengembangan. Yang Tapi kalau ada filenya kayak gini, berarti teknologi apa? Cetak. Ya. Ini sebenarnya kemakan. Ini Pak Sang juga Sekarang udah ada mau presentasi sebentar, dengarkan ya, bagaimana beliau mengembangkan posisinya di buku, ya. Katakanlah tadi kan posisi itu berpikir kritis, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Masing-masing itu seperti apa dikembangkan? Ya, baik. Ya, saya resmi. Ya, ini yang belajar ilmu ya, langsung sama nanti bisa praktekkan. Ya, langsung begini. Ya, udah terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mencoba menjabarkan dari apa yang saya kembangkan. Pertama kan kalau di pondok pesantren itu kan biasanya menggunakan kitabnya ada Julia, Imriti sama Alfia. Di sini saya mencoba mengembangkan kalau memahami secara langsung nazom kan kita bingung ya. Soalnya nazom itu biasanya harus memahami antara itu harus dipahami. Kadang ada apa ya kata-katanya kayak harus ada penjabarannya. Jadi saya mencoba menjabarkan dengan menggunakan posi gitu. Posi kan tadi seperti yang beliau katakan ada critical thinking, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, sama kreativitas. Kan itu sangat diperlukan soalnya biasanya kalau di pondok pesantren kadang-kadang kita maknani terus sudah gitu kan. Jadi ini dikembangkan bagaimana kita berpikir kritis, terus bagaimana kita kolaborasi, bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita berpikir kreatif, tapi tetap menggunakan ala-ala pesantren. Jadi pertama, kalau di sini kan seperti biasa kalau di buku ajar kan ada tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, sama petunjuk belajar. Itu pertama kan ada nazom. Kalau di Imriti kan pasti ada nazomnya. Nazomnya apa? Seperti biasa tidak menghilangkan kepesantrenannya,
tetap dimaknani pakai makna pegon. Jadi biar tetap ada, kalau ilmu itu kan harus ada apa yang harus dapat dari guru. Nah, jadi tetap harus dimaknani dari guru, kita maknani secara jenggot. Setelah itu untuk berpikir kritis dan kolaborasi, santri itu nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok, 3 kelompok, terserah. Nanti berpikir kritis dari apa yang sudah dimaknani ini. Kalau misalkan langsung dari dimaknani terus langsung berpikir kan kesulitan, soalnya itu materi baru, makanya dikasih contoh-contoh lain. Jadi apa hubungannya dari contoh yang ada ini dengan nadamnya. Untuk lebih membantu, saya kasih materi, tapi materinya sesuai dengan nadam yang ada. Misalkan di sini kan ada anak tuh lahir ini. Di sini saya kasih seperti ini. Penjelasannya tapi tidak yang full gamblang, tapi untuk membantu agar dia hanya memahami sendiri. Soalnya kalau kita memahami sendiri secara berdiskusi dengan teman itu akan lebih lama ingatnya daripada kita hanya mendengarkan. Terus itu dari berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi. Untuk yang kreatif, nanti santri disuruh membuat sendiri dari apa yang dia pelajari. Entah itu nanti membuat kan sudah berdiskusi, maka dia entah nanti membuat mind map, kan itu sebuah kreativitas. Bagaimana mengembangkan apa yang dipahami, serta membuat contoh-contoh yang dari apa yang dia pahami. Setelah itu latihan soal juga sesuai dengan porsi itu, berpikir kritis, kayak menganalisis kan berpikir kritis kita kasih. Biasanya kalau di Nahu kan kita kasih jumlah, nanti mereka menganalisis. Sama kreatif. Oke, ada pertanyaan? Untuk penelitian tesis itu berapa materi? Iya, berapa tema? Kalau di kemudian berapa tema? Variabel. Judulnya Kan ini sampai akhir mungkin 15 bab. Berarti semuanya Pak ya? Berdasarkan Pak ya? Kalau ini kan menyesuaikan dengan kurikulum ya, karena saya penelitiannya di pondok itu kan dibagi 2, semester 1 sama semester 2. Semester 2 ya. Semester ini full nanti sambil diajarkan sambil penelitian. Maksud di pondok sini. Pondok semua. Iya. Itu buku pendamping itu buku yang sudah ada atau memang rancang sendiri? Ada sampai namanya tak musafir. Nanti pendamping namanya. Buku pendamping. Itu. Karena kita itu masih ada yang meliti. Iya. Iya. Berarti Mbak, kita buat lagi pendamping untuk kajian gitu ya. Tapi seperti itu juga boleh gitu ya. Tidak apa-apa, Bu. Ini apa kasihnya? Iya, kasan pembaik. Kita mulai lagi. Dia saja karena minta perlombaan ya katanya. Enggak apa-apa, malu Anda. Kan ada masukan, ada ilmu. Ketatnya mau dia kan? Iya, enggak apa-apa, aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada lagi yang lainnya? Intikan, semacam strategi atau apa? porsi kan pendekatan, bisa strategi juga sih. Porsi, nanti lihat di buku-buku pendekatan pembelajaran abad 21. Ya, banyak di antaranya itu porsi, course. Ayo order civil skill itu kan juga ya, ada juga porsi ini aktif. Terus itu baca, ya, porsi. Coba diketik porsi. Ya, collaboration, communication, creativity.
Ya, dapat Sekarang yang lain bahasa oh fosil porsi bunda sadar bunda sadar Nah, ini judulnya. badan berarti Judulnya ini. Di foto aja. ya produknya Ini tesisnya itu produknya. Karena nanti harus ada produknya kalau takbir itu. Masya Allah. Ya kan takbir kan harus juga. Dikira apa? Dikira tentang yang ada saja. Ya mungkin nggak ada kan? Ada. tapi Dari yang ada kan hanya Imriti saja. Iya. Nah, katanya buat pendamping biar lebih mudah dipahami. Itu dari kita pakai sesuatu ya. menggunakan R&D ya. Kenapa? Tadi R&D jenis kerjanya R&D. Iya. Untuk kitab itu salah rumah sahib yang dirancang itu dicobakan untuk validnya itu berapa? Dimakan di sini kan? Oh, Atau bisa bilang di pondok sini. Karena dia bilang kali itu sambil mengajar dari peneliti. Itu enak tuh daripada di sekolah lain. Kadang-kadang datangnya hanya berapa kali. Iya. Berarti perlu dikasih salah itu atau Tetap juga kita sekolah expert juga, pakar juga. Expertnya siapa sana? Ustaz Saiful sama? Emang Ustaz Kusairi. Ustaz Kusairi itu dari UM. Karena Ustaz Uji kan alumni S1-nya UM, S2-nya di UIN. Nah itu. Jadi ada dua. Dan kita memilih expert itu expert yang ahli, memang beliau ngajarnya keseharian itu. Iya. Bener nggak? Nah, kok memiliki wajah ngarang. Kalau pakar, oh Iya. itu kan. Amge, untuk pakarnya biasanya berapa saja? apa nih? Pakar untuk pentas kainnya. 2 minimal atau 3 misalnya kalau ada desain misalnya 3. Kalau ingin tidak sekolah desain jadi 3. Kalau untuk materi pertemuan tuh berapa minimal sih? Kalau Minimal kalau menurut pakar apa Profesor Rayuji itu minimal 6. 6 kali pertemuan. Minimal 6 kan. Selain proses dan proses tuh ya. Kadang-kadang tuh 6 tuh ya proses ya proses positifnya 4. Karena itu pertemuan. 3 pertemuan yang proses dan proses dengan 1 dok 4. Dan penelitian sungguhan kan dilakukan. Iya. Ini bahkan sampai tuntas sekian pertemuan. Hati. Yakin saya kan. itu bisa ketemu kita hari itu yang pakai phone. Ada lagi pertanyaannya? Masih di sini? Jadi ini ada produknya. Namanya kasan tapir itu ya mengembangkan. Teknologinya apa? Ini kebetulan teknologi cetak. Berarti hasilnya dicetak. Sebenarnya nanti kalau sekiranya produknya itu berupa rancangan pembelajaran boleh. Saya katakan sih boleh. Berarti produknya apa? RTP, SAP. Saya sekarang membimbing 2 di S3. Itu beliau merancang sebuah pembelajaran dengan pendekatan TPEC. Benar saya katakan TPEC. Technological, pedagogical, and knowledge, and content knowledge. TPEC itu. Technological, pedagogical, and content knowledge. Itu yang terbaru juga. Yang berdampingan kayak modul DevOps itu apa segenerasi lah. Itu beliau mengembangkan untuk pengajaran Marul Quran. Produknya apa? Karena masih mendesain ya RTP, jadinya SAP. Tapi semua SAP jangan gampang enak. Pokoknya pertemuan kita hanya itu enggak. Bagaimana materinya?
bagian dipilih apa, nanti evaluasinya bagaimana. Ya rancangan, saya tanya, apa sih beda antara desain dan kawasan desain dan kawasan pengembangan? Kalau desain masih belum ada, masih banyak Blueprint ya. Jadi Nah, kalau pengembangan itu sudah merupakan penerjemahan dari desain tadi. Ya, perwujudannya apa ya? Kayak Iban aja itu namanya sudah pengembangan. Ya. tapi kalau SAP dan kayak gitu desain. Desain. Ya. Jadi desain tadi ada apa saja? Ada kalanya desain pesan, strategi, ada kalanya juga sebuah desain tadi itu masih nanti yang berupa SAP atau LPS tadi itu, ya, tuh. Ada lagi yang lainnya? Dibaca dulu semua yang lebih mendekati, nanti yang mendekati di apa yang sampean inginkan nanti akan ketemu. Oh, saya lebih cenderung ke karya yang bumi yang ini. Nanti saya tak mensitasikan beliau kayak gitu. Kalau lihat yang lainnya juga tidak apa-apa. Yang bahan aja. Karena manajer juga terserah. Ada kalanya marukiro, ya saya bilang juga itu marukiro. Ada kalanya kita, ada kalanya kalah. Kamu macam-macam terserah. Jangan cenderung ke mana apa. Apa monggo, semuanya monggo. Yang menjadikan paling diminati, biar nanti tuh lebih mudah, dia yang paling diminati. Yang itu nggak apa ya, saya apa? Cuma itu nopo, apa? Saya nyatakan terima ya. Dulu waktu anak saya mau masuk pondok itu kan saya harus masuk kalau mau masuk harus baca kitab, bisa baca kitab. Padahal saya dari SD, dari Sabilillah. Dengan barokahnya karyanya masalah saya bimbingnya kayak gini, dia mengembangkan sorof. Sorof kan sulit ya. Jadi mulai tapi dengan pendekatan saya itu menggunakan pendekatan apa ya? Pendekatan apa yang M5 itu apa? Yang pendekatannya ke K13. Apa? Lima M. Ya, 5M. Mengamati, mendengar, Simpang kita pembelajaran. Dia mengembangkan sorof dengan pendekatan 5M itu. Subhanallah, nah saya itu kan saya drill 3 bulan apalan sorofnya, belajar itu menjadi tidak terasa sekali. Menjadi anak itu yang dari 0 bisa menjadi paham gitu. Akhirnya alhamdulillah mungkin pertolongannya Allah birahmatillah bisa diterima, ditambah beras yang itu loh, ma'alimat itu loh. Kan saya masuk pakai kitab, baca kitab kosongan gundulan kayak gitu. Saintifik, bro. Pendekatan saintifik, betul. Dia mengembangkan pendekatan saintifik. Sampai sekarang tuh nomornya saya simpan. Saya tuh selalu punya nomor teman-teman yang saya bimbing dan mesti dapat nilai A bulat dan meyakinkan. Saya simpan sampai sekarang. Kayak gitu. Manfaat sekali ya. Pokoknya manfaat lah. Sangat manfaat. Memang kalau kelebihannya desain itu memang satu, memang kekurangannya adalah pada jerih payahnya ya. Saya kan ya bondanya betul. Namanya salah ngeprint lagi. Dan yang diberi kan kalau salah satu kan semuanya diberi lagi. Gak bisa yang kemarin ditambah-tambah kan nggak bisa. Itu memang kekurangannya, banyak biaya. Ya. Dan jika pikirannya kan juga berbeda namanya R&D. Dan ceritanya juga kita harus ke expert dan seterusnya itu kan juga sudah biaya juga. Tapi kalau memang kita
apa maksimal tuh akan sangat berdampak berarti. Ada hasilnya jelas. Itu namanya sebagai apa ya? Ya amal jariah kita. Ada lagi yang ditanyakan? Sama-sama. Banyak. Yang belajar juga? Minit banget. Nah, Misalkan kita membuat karya berupa karya cetak itu, tetapi tidak menggunakan atau tidak menggunakan kitab musafir itu boleh ya? boleh saja. Apa sih karakteristik pengembangan itu? Apa sih pengembangan itu? Karakteristik Pengembangan itu dari tiada menjadi kita mengadakan, apa ada jadi yang ada kita perbaiki. Itu namanya pengembangan. R&D, Research and Development itu disebutkan. Berarti kalau kita membuat materi baru yang tidak ada atau tidak ada di buku cetak sekolah itu boleh. Boleh sekali. Asalkan dari awal di komputer bakti itu ada need knowledge. Apa need knowledge itu? Data yang menunjukkan bahwa ini penting diadakan. Apa? Oh di sini bapaknya, misalnya mungkin santrinya itu nggak pernah mondok. Padahal namanya nahwu itu kan juga ilmu yang penting untuk agar bisa baca kitab, ya kan? Nah sementara karena itu sulit sekali kan butuh sesuatu yang memfasilitasi agar mudah difahami kitabnya. Jadi kan butuh diadakan kitab musafir. Oke, yang lainnya. Dari yang dibaca lagi, yang mana yang begini nanti punya saya. Sambil kalau yang belum ada di sini, kan mungkin belum masuk repository Pak ya, yang terakhir ya. Ya, itu pokoknya buka aja repository, ketik Mahmudah ini. Nanti akan sudah dibuka di repository. Nah, itu. Ya. Kemarin waktu rapat, baru rapat kemarin kurikulum. WR1 memberikan amanat agar ranking kampus kita itu lebih tinggi, ketercapaian meter naik, di antara kan bisa diambil dari data karya desain. Itu kalau tesis minimal disuruh mensitasi 5 dari karya desain. Ya, jadi misalnya dengar jadi siapa yang mana yang bisa terkait dengan ini saya mensitasi yang judulnya bumi yang ini. Yang terkait dengan ini saya mau ambil yang ininya gitu. Minimal 5 Mbak Uzi. Sudah gitu. Harus yang terkena. Kalau disertasi minimal ambil 10. Kalau saya nggak ada di Zoom yang lainnya kayak. Sudah mau ini terkait dengan judul yang tugas kita, ini boleh? Ya memang iya. Ini kan untuk anjingnya teman biar agak. Jadi judulnya tuh optimalisasi IT dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab melalui video stimulasi teks naratif. Ini aja, langsung efektivitas saja. Efektivitas pembelajaran apa dengan menggunakan ini. Tuh. Apa sih itu? Aplikasinya apa? Jadi video, cuma nanti anaknya itu terserah mau aplikasi video apa saja, cuma nanti mereka, karena kan banyak yang memang menggunakan aplikasi video, cuman untuk keterampilan berbicara mereka tidak, banyak yang kurang mengoptimalisasikan untuk materi berbicara. Jadi di sini optimalisasi IT-nya, videonya itu lebih ke berbicara. Nanti satu kelas itu dibagi berapa kelompok, satu kelompoknya 4 lah. Nah nanti karena memang ini tidak membuat di kelas tapi tugas. Nanti di video itu namanya sinkronis. Yang wairum tazamin. Artinya boleh dikerjakan tidak pada waktu itu langsung. Namanya asinkronis. Soalnya lihat sekarang pandemi itu. Keadaan seperti itu kalau untuk di kelas praktik berbicara itu lebih ini. Jadi di tugas nanti mereka membuat video, nanti ada gambar, ada tulisannya juga, tapi mereka itu multimedia. tapi nanti untuk lebih spesifikasinya
mereka lebih ke naratif, teksnya yang ini kan naratif. Jadi kan dijelaskan kayak seperti Nasyidul Yaumiyah mungkin. Ya, paling enak dia ngambil satu aplikasi yang spesifik yang lebih aplikasi itu untuk judul kajian. Oh, Ya. mungkin Mas. Video kan macam-macam. Gitu. Berarti tetap optimalisasi atau diganti efektivitas? Efektivitas. Efektivitas belajar marukalah. SMA Sabrina yang menggunakan video apa? Kalau ini saya metodenya itu kualitatif dalam desain action research. Kalau action research itu kan Berarti bukan action research. ya maunya hanya mendiskusikan. Iya sih memang mendiskusikan. Kalau mendiskusikan berarti kan ada semacam diskusi ya dan melaporkan saja. Kualitatif, efektif ya. Itu kualitatif. Berarti bukan efektivitas. Jadi pemanfaatan saja. Iya, Pak. Pemanfaatan video titik dan belajar wartawan di siswa SMA Sabrina. Ya, makanya pengen optimalisasi. Berarti pemanfaatan. Manfaatkan aja. Ada optimalnya kan mesti belakang, ya. Dengan data nilai akhir, nanti tinggal rumuskan masalahnya aja. Rumusan masalah. Saya baru ngebatasin batasan masalahnya aja. Ada kayak seperti penggunaan kalau untuk penggunaan IT-nya itu terfokus terhadap keterampilan berbicara batasannya. Terus simulasi yang di ini kan teks naratif seperti itu batasan masalahnya. IT-nya berupa video. Ya, berarti sebenarnya sih itu kalau itu jaringan membuat berarti kehasan pengembangan. Tapi karena dia mendeskripsikan hasil orang lain, nanti dia apa? Menceritakan atau mendiskusikan dari proses pemanfaatan sebuah belajar yang berupa begitu. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Saya mau tanya terkait yang sebelumnya Mas Hasan. Berarti dalam penelitian yang berhubungan dengan suatu kawasan itu tidak harus sesuatu yang kita berikan yang agar kita terapkan ya. Berarti bisa mendeskripsikan fenomena yang telah boleh, itu kan namanya pendekatan metodologinya saja. Kayak saya terkait sumber belajar, tapi saya dekati dengan apa? Konten analisis. Itu kan berbicara itu jadi sisi apanya? Sisi metodologinya, apa kawasan di mana itu objek kita ada, berarti berbicara masalah kawasan. Kayak itu. Gitu. Oke. Yang lain? Yang dulu benar ya, Di sini anak menanggapi ngambil judul pemanfaatan media film dalam meningkatkan maharat kalam anggota lembaga Rodatul Arabia. Dan di sini masuk ke aspek lugawi yaitu maharat kalamnya, kemudian kawasannya masuk ke pemanfaatan, itu memanfaatkan media film, kemudian masuk ke hard teknologi, terus teorinya masuk atau pendekatannya masuk ke isomeristik, yaitu menggabungkan berbagai macam kajian. Karena media film yang kita ambil yaitu dari film yang berbau pendidikan, sehingga aspek bahasa kalamnya didapat oleh santri atau anggota, terus aspek pendidikan, aspek moralnya, pengetahuannya juga didapat oleh anggota begitu saja. Jadi tidak hanya kalamnya doang saja. Betul, melainkan teori yang dikaji nanti ada teori pembelajarannya, pendidikannya. Biasanya kan ada juga bagaimana kalamnya itu. Ya, sudah menghayati dia. Apa dengan pembelajaran itu sudah menghayati. Sudah. Namanya bataskan. Tinggal filmnya nanti film apa? Dia sudah. Filmnya itu dia buat sendiri atau sudah ada di YouTube atau apa? Tapi harus sesuai dengan kurikulumnya yang di sekolah itu. Jangan sampai sama film kemudian dianggap bagus, apalagi harus divalidasikan dulu ke pakar. Ini dari segi bahasanya koskan apa enggak? Kemudian tolaknya imbang nggak dengan ujiannya dia? Jangan terlalu cukup atau
Kayak itu juga divalidasikan dulu ke pakar. Berarti apakah di sini filmnya langkah baiknya kita umumkan atau lebih di spesifik? Sebenarnya lebih bagus disebutkan aja karena apa? Ya, oke. Ini termasuk tentang besok PDP. Kayak itu kalau ya hanya Itu evaluasi kemampuan siswa kelas 10 dalam soal ini apa? Di siswa yang ada 5 Oh, misalnya blue light-nya nggak diarahkan ke saya bisa nggak? Blue light-nya, kayak birunya ini. Ikut aja suara kita kalau apa. Caranya yang kita harus saya. Kami aja. Loh. Kelas mesin itu kan saya masih blue light itu yang tengah dari oke, berapa? Jadi kan di perguruan ini yang itu ada soal tipe itu tipe AKM-nya literasi baca. Jadi kayak maka soal yang dipakai itu ada stimulus dulu baru Jadi gini, biar itu keren. Soal yang tipenya baru itu sebenarnya kan gini. Banyak dosen kalau belajar dulu kan tahlil bunuh dan iktibar. Analisis betul-betul tes itu kan kuno sekali. Tapi kalau itu tesnya baru, itu orang nggak akan seudon. Ada yang gini biasanya. Gitu. Kan baru coba misalnya. Nama tesnya apa? Nama tesnya apa? AKM Mas. AKM berapa? Asesmen kompetensi Assessment competition minimum. Oke. Saya gini. Saya mau ngapain? Diapakan tesnya? Jadi apakah sudah efektif? Berarti dia itu kan mau mengacu kayak kalau saya buka aja dan tapi dia jadi apa? Tes. Nah, gitu kan? Masih mengarah ke saya, nggak bisa di gitu lah. Yang itu saya omongnya. Nah, berarti Suaranya masuk. Gitu. nanti caranya dimasuk. Yang tinggal. Ini nih. Mereka itu selalu nggak berdebat. Mereka itu kami ini kalau sih, bagi itu dan sih. Ambil sih. Ya. Bersih itu. Kayak kaktus ya. Tapi bisa. Oh, gitu. Ya, kalau biasanya Jadi kalau teman-teman misalnya ambil ya sudah tersampai tadi, itu reaksinya apa? Kelaran bosan. Enggak saya. Oh ya. Gini kalau kemampuan atau itu artinya aja
Ada kemampuan buat itu lalu Dengar dari kota and Bikin aja. Kayaknya bagus banget bikin aja. Buat sekarang ya. Itu katanya ada 3 mahasiswa sama ini S2. Belum saya profesor di sini ada 3. Jadi pemanfaatan protagonistori, tidak mau protagonistori. Yang kedua penggunaan apa ya? Bukan video, tapi dia membuat apa biasanya yang terkenal sekarang tuh semacam video pembelajaran sih ya. Ini tuh dia bukan buat video pembelajaran yang dilakukan ke YouTube untuk calon santri baru gontor. Yang ketiga, bagaimana kajian corona antara bahasa dan bahasa Madura. Juga ketika ini mudah ya, nanti akan muncul di Google Story, Google School sama yang terbaru ada kayak atau Atlantis Press, ketik Atlantis Press, karya sains akan muncul ada 5 yang di proses internasional. Atlantis Press, Atlantis Press, ya. Yang ketik umat muda nanti akan muncul beberapa karya baru kayak Atlantis Press. Analisis kemampuan siswa, analisis apa tadi? Analisis kemampuan siswa guru melalui AKM. Analisis kemampuan literasi itu apa tadi? Literasi baca. Iya. Analisis kemampuan literasi baca siswa kelas berapa? Melalui ini. Sakdilah melalui AKM. Dan jadi tidak benar itu literasi baca itu kan yang lainnya enggak. Mau nanya tentang tema 3 metode penelitian teknologi pendidikan. Nah ini saya kurang paham kemarin sudah baca-baca, cuman menemukan konten analisis. Tapi bukunya sudah punya belum? Kan bukunya ini sementara. Belum beli. Teman-teman ada yang sudah fotokopi di kelas lain. Nah itu kan ada. Di mana itu? Beli. Beli online. Berapa? Ada yang 50, ada yang 60. Oh, beli di mana? Shopee saja. Bacakan Sofi. Jangan bilang bacakan ya. Fotokopiannya. Oh iya, ini kan ada. Kalau di sini halaman 100 besar. Yang bacakan itu yang fotokopi asli itu. Mana yang asli? Ini Mana yang asli? asli. Ini yang asli soft. Ini beda pengarang. Ya, tidak mau. Sebentar, kalau sini halaman. Halaman terus ya. Tapi sibuk salah ya, Sebentar, saya sebenarnya ingin tanya, jenengan ini kesempatan baca sehari berapa jam?
Banyak. 5 menit saja berat. 5 menit. Jangan jawab ini, saya nanti nangis. Kesempatan banyak. Kesempatan banyak. Maka itu menyempatkan. Tapi baca 2 menit, HP 2 jam. Itulah masalah. Padahal kayak gini, saya masih kayak gini saya. Karena saya tuh suka lupa. Kayak gini-gini. Ini, ini kan. Ini sudah jika loh, sudah ada proses loh kayak gini loh. Apalagi kalau sampai cepat hafal ya nggak ini kan nggak apa-apa sih karena saya kan sudah lupa kan. Oke. Kita pun juga saya spidoli, tapi lo. Nah, itu kalau saya karena biar nanti kalau cari-cari lagi lebih cepatnya kayak gitu. Sudah ada tutupan itu. Kan ya. Karena saya tuh hanya ingat aja waktu dulu saya sekolah di SMA itu kan namanya dulu itu PGA, pendidikan guru agama. Namanya guru itu subhanallah. Jadi guru saya itu kan semakin banyak kesan, maka semakin banyak pengalaman, semakin banyak kesan yang ditangkap, semakin cepat, semakin kuat ingatan, kan gitu ya. Semakin banyak kesan, semakin kuat ingatan. Artinya kesan itu apa? Hal yang kita lakukan, kita alami. Karena misalnya kalau ini kesan saya, dan maka memberikan agak banyak apa ya, sesuatu hal yang lebih banyak melekat. Kesannya apa? Selain saya baca, saya coret-coret, saya tulis, saya kasih kayak gini, saya tulisi, atau mungkin jalannya saya stabil atau apa. Kan banyak yang saya lakukan untuk dalam hal satu itu kok. Itu kan semakin banyak nyatanya kan. Ya gitu. Sehingga saya itu, nah apalagi saya kan sudah nggak bisa membuka apa HP, laptop atau apa, sehingga sudah saya tuh lebih suka baca, ya. Hati itu ya, sesuatu yang sudah hati itu, kayak gitu. Tapi kayaknya lebih melekat kayak gini. Kalau saya nggak tahu kalau jenengan seperti apa kan harus udah karakter beda orang beda menggunakan yang mana gitu ya. Nah, saya itu ya lebih suka yang mana? Kalau apa judulnya model bahan ajar bahasa Arab di MTS Al Irsyad Kota Batu, terus analisisnya buku apa ini Mas? Silsilah Ta'lim. Silsilah Ta'lim ya soalnya di sana banyak guru yang menilai kalau buku ini sulit untuk kelas 7 gitu stres. Kalau sudah ketemu saya ngapain dianalisis? Buang-buang waktu aja. Tinggalkan. Enggak gini. Kan ada sebagian itu kan maka ada perdebatan di antara peserta itu kan ada yang bilang pengen ganti buku, ada yang bilang tetap buku ini aja. Jadi itu evaluasi pentingnya evaluasi pengajar ya. Karena menurut saya satu, adakah kesenjangan yang data yang terkait dengan bukti itu sangat-sangat itu sebuah masalah. Kalau dia nanti dianjurkan seperti apa mesejnya. Kalau saya seperti itu nanti hasilnya, makanya bermasalah prinsip ini nggak terasa. Prinsip ini nggak terasa. Karena hasilnya tinggal kasih. Jadi saya tanya kayak gitu saja. Tanya di situ. Jadi sekarang ini padahal biasanya ya, pemanfaatan kan orang lebih banyak mencari manfaat yang positif kan. Sekarang gini, meskipun sebenarnya saya teori, apakah kalau orang melakukan eksperimen kemudian nolnya itu tertolak, ya kan? Misalnya efektivitasnya itu terbukti atau tidaknya? Kalau misalnya tidak terbukti, apakah nanti nilainya rendah? Sebenarnya itu tidak apa-apa. Cuma jika itu apakah eksperimen nanti kalau hasilnya misalnya negatif? Ini kayak gitu misalnya dari segi apa tuh misalnya? Hipotesisnya tertolak, maka nanti nilai menjadi C atau B? Tidak juga, sebenarnya memang hasilnya gitu. Ya ada apa? Sehingga hasilnya apa? Harapannya apa? Nah, di sini yang berbicara Pak Faid Bahti. Yang berbicara nanti Faid Bahti apa? Akan menjadi sebuah rekomendasi pada sekolah.
Kalau itu baik biar diteruskan, kalau misalnya itu hasil negatif biar menjadi apa paling atas ketika nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misal kita analisisnya pakai apa? Cuman Iya apa-apa. Saya ini kan ini misalnya kita Satu aja. nggak apa-apa. Kenapa? Karena tuh emang misalnya kita anggap pakar dalam bidang bahasa apa? Ya, prinsip-prinsipnya sudah menyerupai dengan prinsip-prinsip yang ada yang di yang lainnya secara nasional atau internasional nggak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi nanti faedahnya itu yang berbicara, faedah baktinya akan menjadikan sebuah kontribusi sebagai bahan pijakan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Diteruskan atau tidaknya begitu. Tuh, nggak apa-apa. Ya. Jazakallah salah. Yang lainnya. sedang besar yang memang saya Oke, Bu. Oke, situ ya, Pak. Iya. Misalnya berarti ini tempat doa sih ya. Dia diantarin. Ini kan. Maksudnya doa. Dia namanya dia. sudah Yang lainnya. Kelas ya, Dim. Aku lagi pengen. Pak Ustazah, boleh nggak saya download di internetnya antum saya print kayak gini apa? Oh ya apa? Betul-betul nggak apa-apa. Makanya saya majukan untuk mensitasi karya saya. Jadi kan itu kan punya saya. Ya. Nah, kemudian sampai mendownload di print nggak apa-apa. Emang gue mau. Saya siap. Tapi mereka lagi sulit. Gimana kalau download lagi? Iya. Jadi tiap kali masalah ini saya suruh baca karena saya biar tahu seperti ini. Ini ada gambaran yang seperti apa yang ingin dipilih ke dalam itu. Ya. Monggo yang lainnya. Ya, Ustaz. Ini sebenarnya judulnya kan saya keluar sama Bang Geza. Dia alumni Kontor, tapi sekarang lagi di Lagi di mana? Saya kan satu kelompok sama Bella tapi lagi di rumah. Di rumahnya di mana? Di Blitar. Dia alumni Kontor, mengambil judul pemanfaatan media berbasis audio visual dalam pembelajaran mahal istimewa di Kontor. Nah, itu kan judulnya masih umum. Padahal misalkan macam-macam. Nah, bisa sih apa? Aplikasi apa menggunakan misalnya itu sebutkan aja lebih spesifik audiovisual dan jenis apa namanya aplikasi apa nih? Spesifiknya itu lebih cenderung kepada jenis audio visual. Ini sih sebenarnya meneliti karena memang sudah diterapkan di Kontor, kemudian kelompok kami ingin meneliti, mendeskripsikan bagaimana prosesnya. Ya, dapat tadi biar menarik kayak tadi saya kan. Padahal sejujurnya hanya musrifat, tapi saya kasihkan pemanfaatan training resources. biar penasaran ya. Insyaallah. Jadi PR-nya lebih spesifikasi pada jenis audio visual. Ya, aplikasi apa? Berarti masuk kawasan pemanfaatan. Ini yang terkait dengan penelitian ada kondisi saya hanya 1-2 tahun. Iya, 3 tahun nanti. Ini kan mulai ini. Yang jenis penelitian tadi ada sisa. Yang jenis penelitian siapa? Jenis penelitian. Yang bahas jenis penelitian siapa? Jenis penelitian. Metode Ya, ada 3 kan? PTK, RMB dan konten desain. Ya, kalau di ini ada halaman biasa. Nah, untuk penerapannya mohon dengan mendownload beberapa jenis yang PTK.
Saya punya siapa saja sampai sampean ringkas sedikit dari abstraksinya itu kan nanti bisa dideskripsikan gitu, diringkas ulang ya. Kemudian R&D contohnya yang misalnya ngambil dari disertasi terakhir, R&D atau tesis. Kemudian dia berikan pengembangan, namanya penelitian desain ya terakhir. Desain base. Ya, yang lainnya apa? Ini terakhir presentasi berarti kapan? Sampai presentasi kapan ini? Udah 3 minggu lagi berarti. Minggu depan mulai minggu depan ya? Iya, insyaallah. Ya sudah siap betul. Presentasi minggu depan 3 atau 4 atau 3, nah itu 2 atau 3. Tapi kan sudah jadi kayak gini. Nanti misalnya setelah presentasi bisa diedit lagi, diperbaiki lagi, masukkan aja di jurnal, ya. Ingat tiap makalah diusahakan betul mensitasi artikel saya. 5 atau sampai 10 monggo. Lihat dari apa yang bisa saya ambil. Karena ini amat dari GR1 kemarin. Kalau saya masih kebetulan masih ada kendala sih, karena teman saya ini kebetulan sekarang lagi di Jambi, terus orang tuanya itu lagi dirawat di rumah sakit. Jadi untuk membicarakan ini masih belum. Atau gini aja sudah, kalau misalnya dianukan ke jenengan kok gimana? Oh, gitu. Sudah dipercayakan sama jenengan aja sudah tidak apa-apa. Kalau sama punya apa? Punya ide apa? Itu masih belum. Baca biasanya masih belum ada ide juga? Kemungkinan ada, cuma masih menerka lagi. Masih perlu baca yang lain-lain. Oke, nggak apa-apa. Ini sebenarnya karya di Scopus ini, cuman saya Scopusnya sudah apa ya? Apa? Istilahnya apa? Bukan kadaluarsa. Jadi Scopusnya itu sudah dianggap mati. Itu caranya. Padahal sebelum ini itu kan teman saya itu masih jalan kan Q3. Waktu saya masukkan ini itu menjadi Q2. Sehingga saya diusulkan untuk guru saya itu. Tapi ternyata dan perjalanan Scopusnya itu jadi sudah Nggak jelas ini kan yang itu. dan Nggak sempat ke upload ya. kalau ini terupload karena sudah itu istilahnya tuh. Jadi Scopusnya itu sudah dimatikan sampai sekarang ya. Iya, ada izin yang khusus. Tapi kan jadi di repository masih ada di repository. Masih ada. Epitome ini kan saya ngambil ilham dari karyanya dosen saya, profesor saya itu. Di S3 waktu itu. Beliau kan hanya mengatakan di bukunya. Sementara ini saya belum ditemukan kajian terkait dengan efektivitas epitome. Epitome itu apa sih? Boleh langsung. Apa epitome itu? Koordinat. Lambang, simbol. Bukan. Jadi epitome itu kalau disandingkan dengan yang namanya rangkuman, itu kan ada yang namanya advance apa ya namanya itu yang dekat itu namanya advance apa itu ya. Nah itu lebih lengkap lagi. Kalau ini semacam rangkuman tapi sifatnya bukan abstrak lagi, yang konkret sifatnya. Kayak misalnya ini di gambarnya itu. Nah ini kayak gini. Kalau nahu itu kan misalnya ada lembaran yang hanya berapa halaman itu kan. Nah, itu menurut saya itu epitome. Waktu saya nulis ini kan waktu itu saya ada maka sekolah penulisan artikel di Jogja 4 hari. Jadi kita tuh juga mesti sekolah sebelum jadi dosen kayak gini tuh.
sekolah untuk mencari artikel itu sekolahnya 4 hari di dusun UGM di Jogja. Nah itu dia tanya apa sih epitome itu? Hanya tapi kok takut KB sih apa sih? Karena mungkin belum tahu gitu. Nah ini sebenarnya kita cerita tolong buatkan anaknya, dan saya buatkan anaknya gambarnya. Hotel kayak gini. Oh itu tuh akhirnya. Tapi kan juga menarik. Akhirnya jadi ini. Nah ternyata kok di perjalanan dan semuanya keluar siapanya jadi harus itu siapa lagi Mana yang lain? Kalau Mbak Teti gimana sudah? Oh sudah betul nih teman sekali. Bagi yang sudah menemukan alhamdulillah sudah dikerjakan, yang belum jangan risau. Karena kadang-kadang amit ya, saya itu juga gini kesering kali. Kayak mau menulis mahasiswa mengajar itu. Itu hanya merenung. Nah, saya tuh biasa gitu. Biasanya amit ya, saya dapat ilhamnya cuma betul kalau ke kamar mandi. Ya itu orang beda. Iya sama saya pernah kayak gitu. Itu kadang-kadang amit kalau menguji. Benar. Uji lagi buntu. Namanya dissertasi kan ada sekian orang ya. Iya. 7 orang. Aku nggak apa-apa. Ya siapa kayak semua gitu. Akhirnya jam kita. Iya. Saya ada di sini. Jadi pengaruh kamar mandi terhadap inspirasi. Bisa buat kajian misalnya. Penetrasi kamar mandi terhadap yang mandi. Gaya clear. Saya teruskan dulu beberapa kali saya ngasih poin ini. Kalau sudah seret, sedang kita mood langsung masuk. Kalau kali jadi. Tapi sudah kita siapkan teritorinya, bingungnya tidak sudah kita kayak baca-baca sih apa kayak itu tinggal merata. Kajian. Mas, Metode analisis. Sama soalnya. yang penting ada gambar lebih lagi gitu, lebih konkret makanya. Jangan meremehkan hal yang kecil. Siapa itu bisa menjadikan hal dengan semuanya. Jadi kadang ternyata ini saya bukan artikelnya kayak gini juga jawabnya kayak gini bisa. Kayak misalnya kemarin saya gini. Misalnya saya sudah cerita belum ke teman-teman. Paham belum? Jadi saya itu bentar nih kemarin terakhir ngecil tentang teacher talk. Apa sih teacher talk? Hadisul wali. Jadi omongan guru waktu ngajar itu kalau didiskusikan di apa ya kita kumpulkan kita jadikan data itu sebenarnya bisa menjadi input untuk iktisad bulugh asalnya. SLA Second Language Acquisition. Nah itu inputnya apa? Sebenarnya dia apa? Hadis al-Mu'allim. Nah kalau saya akhirnya baca-baca lagi. Ternyata tadinya Pak hadisul muta'allim. Coba hadisul muta'allim dalam proses kolaborasi saya. Bagaimana kaifa daur misalnya. Daur hadisul muta'allim fi ta'lim maharat kalam bi madkhal atau bi tariqah atau bi istratijiyah atau jadikan tesis atau disertasi. Ternyata kalau bicara misalnya dengan kolaborasi itu kan orang sih diskusi apa sih yang kamu akhirnya ngomong apa sama kemarin itu jadi sebuah acquisition language acquisition SLE second language acquisition akan menjadi bahan SLE itu. Benar sekali. Saya baca buku-buku terakhir kok ketemu kayak gitu. Oke. Jadi kalau saya itu mau baca-baca itu banyak hal yang bisa menginspirasi.
Memang yang baca lah. Itu tuh. Penyakitnya saja. Ilmunya sih. Memang penyakitnya hari ini itu kan kita disebutkan oleh internet, tapi kita lupa bahan aslinya. Ini nggak bisa ilmiah. Termasuk kayak untuk apa ya, nulis yang tadi epitome. Saya pulang dari Jogja, itu kan akhirnya mesti, ayo, aku kok belum jadi. Akhirnya sudah sebentar, saya masih harus cari instrumennya. Kok repot amat sih. Akhirnya saya baca, ketemu waktu buku saya itu kuliah S3 yang segini itu. Alhamdulillah ternyata ada subhanallah. Jadi epitome zaman dahulu itu sudah ada teorinya gitu loh. Model-modelnya gitu. Betapa senangnya saya dengan baca itu senang sekali gitu loh. Jadi kalau sudah ketemu jadi semua maksudnya. Yang namanya capek apa itu hilang semua sudah. Gitu tuh senang sekali. Ya kan? Jadi sebab manfaat bermanfaat. Terus saya belum sadar. Oh, sampai belum mungkin saya ada. Jadi judul yang kelompok saya angkat itu karena ada dua, nggak tahu ada dari dua opsi judul kami ini mana yang menurut jenengan bagus mana Kameranya di handphone saya juga nggak apa-apa kok. Ya. Kameranya kecil itu off frame atau kamera balik sendiri. Iya. Saya bisa kalau digital zoom saya pakai yang kamera balik. Kamera yang belakangnya itu. Kemarin dengan Malaysia, dengan Saudi Arabia juga saya pakai KSU, dengan Saudi University juga pakai kamera balik saya. Jadi yang pertama itu tentang pemanfaatan kayak R&D tapi miliknya R&D itu bukan dimanfaatkan loh. jadi aplikasikan. Itu sebuah pendekatan penelitian. Itu sebuah metode penelitian. Oke. Terus tentang hisab. Berarti temanya apa? Nanti pendekatannya sama R&D atau Pengolahannya di Maharoti Roal saja. Menggunakan apa? Dia mau mengembangkan apa? Itu pemanfaatan kita. Amit. Kalau R&D berarti mengembangkan loh. Oh, enggak ada Ya. pemanfaatan. R&D itu pengembangan. Oke. Halo semuanya, halo. Research and development. Research and development. Development. Berarti mengembangkan. Kalau mengembangkan berarti teknologinya apa? Apa Jet? Apa itu? Otomotif atau menggunakan apa? Masih atau apa? Terkeras itu. Tapi yang itu sudah ada media cetaknya saja. Jadi kayak tinggal diaplikasikan. Jadi bukan kami yang mengarang, kita menganalisis untuk diterapkan. Efektivitas. Oh, berarti jangan mau ngantus kayak yang saya lakukan itu. Bahan ajar tadi. Oh, berarti mengantus bahan ajar. Berarti content analysis. Content analysis yang tadi. Analysis content. Oh, Novel. pokoknya baca lah biasa. Baca dulu PR-nya adalah buka repositori. Jadi Kenapa? Kalau nanti nggak punya bahan, ibarat kita tuh mau motong baju, nanti model apa ini kan kita nggak punya literatur, model apa atau apa gitu. Maaf, oke. Itu pokoknya konten analisis kayak saya gitu, itu yang judul pertama, rancangan yang pertama ya. Kalau yang kedua gimana? kalau di orang yang berbeda nggak ada. Pas dengan Oke. yang kedua tentang kitabahnya. Nah, jadi yang kedua ini di Yang tadi sekolah buku tuh sebenarnya. Yang kedua mau ngapain?
model pembelajarannya, saudara. Jadi karena siswa itu masih kesulitan dalam kita bayangin level SMA, saudara. SMA yang dengan level internasional Islamic boarding school Itu sekolahnya. Iya, sekolahnya. Tapi karena meskipun sekolah internasional, kadang-kadang kalau level siswa yang tadi kan juga mungkin juga. Oke. Niku. Jadi kita bahasnya masih kurang, saudara, masih kurang benar. Kemudian dicoba untuk pakai model yang cooperative learning, pakai yang TGT, saudara. Oke, dipelajari dulu apa TGT itu. Kira-kira apa karakteristik TGT itu cocok untuk siapa atau enggak? Belum tentu. Bisa jadi menggunakan kooperatif yang lainnya. So, nah, sehingga biasanya nanti ada kemungkinan juga akan berpindah ke model yang lain dari kooperatif yang mana yang lebih efektif, itu yang mendekati karakteristiknya kita. Oke. Semua berarti penggunaan strategi tadbisu itradiyah at-ta'awuni bina modat TGT ditani martabah di madrasah TGT. Yang lainnya? Jadi tidak perlu untuk meningkatkan atau Akhir terserah nanti. Yang penting kan anu dulu itu. Penerapannya seperti apa? jadi ini masuk kawasan Strategi sudah kan apa? di Desain. perencanaan. Sudah ya? Semoga Allah sahih umurana. Amin. ويجعلنا من عباده الصالحين أهل الخير وأهل العلم وأنت الله وأهل الوالدين آمين. الفاتحة. سبحان اللهم بحمدك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ini depan ada presentasi loh ya. Insya Allah akan siap. Pak,